Barusan nongol. Tadi tuh saya cerita, rumah saya itu pernah, kan namanya kucing itu suka nurunin itu loh, genteng. Genteng itu turun, udah 2 genteng yang turun. Terus seminggu tuh hujan terus. Terus pagi-pagi tetangga saya itu kehujanan ya. Iya, kan hujan semua. Saya tuh enggak kebanjiran. Enggak gitu. Terus dia nggak percaya ke rumah ke saya, ke dalam masuk kamar. Itu genteng turun, genteng itu lebarnya berapa coba? Kan panjangnya aja 70, terus sampingnya berapa? 2 coba. Itu nggak ada satu tetes pun masuk ke rumah. Masya Allah. Allah tuh maha baik ya. Allah maha baik, betul. Terus langsung aja nggak tahu gitu langsung dibelikan genteng baru. Nah emang kalau kita yakin percaya, Iya. kayak gitu. Sifat kemustahilan Allah kan. Yang seperti yang saya bilang tadi, saya tuh penakut sakit perut sedikit, saya udah gimana juga kalau kita melahirkan usia 12 bulan itu, takut dokter. Suruh operasi saya nggak mau, saya mau alami aja, Tuhan punya kuasa, melahirkan juga. Masya Allah. Iya, padahal dibilang dokter nanti katanya ari-ari plasentanya itu akan mengental. Saya periksa enggak, cuma mang giginya itu gusinya keras, kukunya udah panjang, rambutnya panjang. Masya Allah. Iya, saya percaya bahwa Allah itu jaga segalanya begitu. Sama dengan kesendirian saya ini, saya kalau bukan karena Allah siapa gitu, kalau saya tidak meyakini itu, siapa yang memberikan saya kekuatan? Tidak ada. Manusia semua lemah. Iya, makanya ada kelebihan dalam hari-hari itu. Apa yang dikatakan hari-hari ya? Iya, plasenta. Plasenta itu ada kelebihannya tuh, ada kajiannya tuh dalam marifat. Iya, itu kalau sekarang kan secara teknologi di apa itu jadi apa, untuk apa gitu ada sekarang disimpan gitu, tapi di laboratorium apa namanya deh itu ada. Iya, makanya walaupun seorang ibu dia memiliki anak 5 ya, itu plasentanya cuma 1. Ya, hari-harinya cuma 1. Ya, walaupun ini kan udah dikubur nih hari-hari ini, tapi dia bagaimana yang akan muncul untuk anak kedua itu hari-hari itu juga. Nah, itu ada pemahamannya tuh, ada rahasianya, artinya ada kajiannya dalam marifat. Nah, begitupun juga ubun-ubun ada kajiannya juga, semua itu ada hakikatnya. Ya, makanya walaupun dia memiliki anak 10, anak 7 ya, dia makanya cuma 1 hari-hari. Kenapa 1 hari-hari dasarnya? Makanya dulu dikaji ya, dulu ada yang yang mencoba ya, pas anak pertama, hari-hari itu diikat pakai benang ya, diikat pakai benang, lepas itu dililitkan dengan ayat Al-Quran, ya baru dikubur. Nah, pas dia melahirkan anak kedua, itu yang pakai benang dengan dililitkan dengan Al-Quran itu yang muncul. Nah, gitu ya. Nah, berarti dia itu cuma 1 hari-hari, walaupun dia memiliki anak banyak. Coba kita tanya-tanya orang tua kayak gimana ya, pasti jawabnya cuma 1 doang. Itu yang mewakili, ya. Nah, itu yang mewakili. Itu yang dikatakan kalau dalam bahasa apa itulah kakak, ya. Nah, makanya kalau kita lagi makan ya harus kita beradab kepadanya, panggil dia, ya. Nah, kenapa? Bukankah manusia itu diliputi 2 malaikat di belakang dengan artinya di sampingnya 2 malaikat yang silih berganti. Israfil, apalagi Jibril. Nah, gitu. Kadang-kadang kita kalau saya 4 kan anakku tiap melahirkan semua alhamdulillah normal. Artinya cuman gitu, ada yang kecil sih nggak gede. Habis itu beda umur. Itu kekhawatiran kan ya, namanya suami, namanya seorang bapak. Kadang saya mau melahirkan tuh saya kasih keluar, jangan dekati saya nggak mau. Biar saya melahirkan sendiri. Cuma saya bilang ambilkan tasbih saya. Jadi saya tuh sambil tasbih itu menghambat. Kalau saya mau melahirkan, iya, kayak kucing.
Dulu ini cerita. Sekarang besar nih mereka. Iya. Kalau sekarang cukup disirkan aja ya. Iya. Iya, sekarang udah tahu ilmunya disirkan. Kita lanjut muzakarohnya ya. Iya, Silahkan. Tentunya kita di sini sudah paham ya, mungkin sahabat-sahabat beriman juga yang ada di bawah ya mungkin sudah pernah artinya mendengar kajian-kajian Tuhan. Kalau sudah paham untuk menuju kepada Tuhan atau yang Tuhan atau Allah ya. Sebenarnya begini sahabat berimannya. Saya beri contoh kalau orang yang sudah mengenal Allah itu ya, saya beri contoh ini kiasan ya. Contohnya kita mau melihat sesuatu ya, mau melihat sesuatu atau sesuatu benda ya di dalam rumah kita atau mungkin piring atau kayak gimana ya. Tentunya piring itu kan kita sudah kenal dia ya, piring itu ya. Ini piring ya. Tapi kenapa setelah kita kenal itu piring, kenapa tiba-tiba kita tidak menyebut kata piring? Kita cukup melihatnya saja ya, udah kita nggak menyebut tuh, oh ini piring, udah nggak. Kenapa? Sudah kenal ya, sudah tahu. Begitupun kita bagaimana tentang lagi sifat Allah ya. Sifat Allah tadinya kita lagi mau makan ya, pasti kita ngomong. Kalau kita nggak tahu ya, pasti kalau orang yang nggak tahu itu pasti masih anak-anak ya, masih manggil makan mak ya. Makan mak ya, makan berarti dia mau makan ya. Tapi kenapa lama-lama kata makan ini tenggelam ya, tenggelam menjadi perbuatan ya. Kalau dalam istilahnya kajian marifatnya, asma ini lebur menjadi isim ya, isim ini lebur menjadi ismi ya. Kenapa kata makan ini menghilang, tiba-tiba menghilang? Kenapa? Dia sudah kena, dia sudah tahu, dia sudah paham. Begitupun juga kita mengenal Allah ya. Kalau kita sudah paham sahabat beriman bahwa diri kita ini artinya kodrat dari Allah itu sendiri ya, itu nggak perlu kita tunjuk, tidak perlu kita mengaku ya. Kalau memang sudah paham tuh ya, karena tidak ada yang mengaku udah paham, karena nggak ada yang mengaku itu sudah paham, nggak ada ya, berarti itu keakuannya. Sama halnya tadi kayak macam piring yang kita lihat ini, kalau kita lagi masih ngomong berarti kita belum paham tuh piring, karena kita di situ masih mengaku, oh ini piring, baru ngerti. Tapi kalau kita sudah memang orang-orang yang betul sudah paham ya akan piring itu ya, tentunya mereka tidak akan menyebut lagi. Makanya yang menyebut itu adalah keakuan ya. Sama halnya kayak gitu tuh sahabat beriman ya. Kalau kita sudah memang kenal ya, dia terang benderang ya, tidak ada yang terindah di dunia ini selain dirinya ya. Tidak ada yang artinya yang tidak sama dengan dirinya. Kita udah paham tuh, nggak usah lagi kita nunjuk-nunjuk ya, nggak usah lagi kita ngomong-ngomong ya. Makanya dikatakan hu ya, hu itu artinya bagaimana keakuannya. Cuma keakuannya di situ, dia memandang dirinya sendiri ya. Dia memandang tingkah lakunya, dia memandang kesehariannya, dia memandang dia tidur, dia memandang dia makan, dia memandang segala macam di dalam rangka perjalanan keinsanannya di dunia ya. Tapi kalau kita masih di batas nunjuk ya, masih di batas nunjuk-nunjuk, yang nunjuk-nunjuk itulah kamu itu ya, bukan keakuannya. Keakuan kamu yang nunjuk tuh, yang ngomong itu keakuan kamu ya. Kayak gitu sahabat berimannya. Begitupun juga sifatnya, kita menjalankan sifatnya. Kalau memang ini kita jalankan sifatnya Allah, nggak usah lagi kita ngomong. Al-Quran ya, perjalanan sifat Allah. Kalau kita sudah paham Al-Quran ini, nggak usah lagi kita bagaimana Al-Quran ini hidup di dalam diri kita, menjadi perbuatan di dalam diri kita. Udah nggak ada asma tuh, ayat lebur menjadi kauli ya.
Nah, jadilah kita berarti kita sudah bolak-balik tuh di ayat Al-Quran. Makanya yang dikatakan mursyid itu orang yang sudah bolak-balik dalam ayat Al-Quran. Hatinya udah Al-Quran, jiwanya udah Al-Quran, ya. Sehingga kodratnya juga Al-Quran. Begitupun juga hadis, ya. Kalau kita memang paham hadis, seharusnya kita menjadi hadis, bolak-balik dalam hadis. Jiwa kita seperti hadis, hati kita seperti hadis. Jangan sebaliknya. Ya. Begitu sahabat beriman, ya. Nah, kayak gitu tuh, sama halnya kita sudah pahami, ya, tentunya yang mendengar juga, ya. Nah, juga yang ada di rumah ini, Pak, ya, mungkin udah mendengar paham-paham yang lain, ya. Sesungguhnya Allah itu terang benderang, ya, diterangi oleh nur ilahiyahnya, sehingga dia kelihatan, ya, sehingga dia terang, nggak ada hijab tuh sama sekali, ya. Nah, dia lebih indah daripada alam semesta dengan isinya ini. Nah, kalau sudah paham di situ, ya nggak usah kita nunjuk-nunjuk. Kalau kita nunjuk-nunjuk, nah ini yang akan menjadi kesalahpahaman bagi orang-orang yang awam. Nah, nanti orang-orang awam itu ngaku, oh dia sudah jadi Tuhan. Nah, dia mengaku jadi Tuhan, ya. Nah, memang benar dia mengaku jadi Tuhan. Kenapa? Kita sudah mengakui, artinya kita sudah mengakukan diri kita. Nah, ya, sudah mengakukan diri kita, saya ini Tuhan. Nah, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita memang sudah paham, yaitu wal zohiru rabbi wal batinu abi, ya. Nah, tentunya hanya kita bagaimana mengukuhkan, ya, ukhuwah, keimanan kita, keislaman kita, ya, keilmuan kita. Jangan lari dari keakuannya, ya. Jangan lari keakuannya. Pokoknya bagaimana kita jangan terjebak dalam akal, ya. Nah, terjebak dalam akal, saling membantah dengan akal, dengan pikiran, ya. Makanya dikatakan orang yang sudah marifat itu ya luar biasa, ya. Luar biasa sahabat berimannya, bukan ujian dari Allah, ujian daripada dirinya, ya. Melawan keakuannya, hancur dia di situ, terbanting-banting dia di situ, ya, terjatuh-jatuh dia di situ, ya. Tapi bukan kejadian bukan berarti diturunkan dari Allah, ya. Dari mana? Dari dirimu sendiri, ya. Bagaimana kamu harus mengulangi artinya kehidupan, ya, mengulangi kehidupan dalam kehidupan yang baru, ya, meninggalkan yang lama, artinya yang lalu, yang mungkin, ya, perbuatan maksiat. Nah, kita mau ingin memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Nah, ya, itulah sahabat beriman, ya. Nah, jadi makomnya marifat itu ya pandangan, ya, pandangan artinya dikatakan basar, makanya dikatakan basiro, ya. Semua tingkat dalam diri manusia adalah pandangan, pegangan, kekuasaannya, ya, pandangan atau dikatakan aras, ya. Makanya dijanjikan surga oleh orang-orang yang tidak melihat. Nah, ujian bagi orang yang melihat adalah pandangan, gitu sahabat beriman. Jadi pandangannya harus kita tetapkan dulu, pandangan, ya, keakuan pandangan. Kalau sudah keakuan pandangan ini sudah kita tetapkan, hanya yang memandang hanya dia, semua akan terwujud. Pokoknya semua nih dia nih, apa yang dia lakuin, apa pokoknya sudah. Kenapa? Kekuasaannya udah meliputi, ya, arasnya tadi, pandangannya tadi. Nah, disitulah mulai kita berperang tuh, ya, dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita, ya. Nah, lama-lama akan terbiasa. Sudah terbiasa, nah, disitulah ketenangan kita akan ditemukan, kebahagiaan, ya, ketentraman, ya. Nah, udah nggak kita lagi mengurus orang lain, kehidupan orang lain, kita lagi nggak mengurus omongan orang lain, ya. Kita hanya sibuk mendekatkan diri kepada Allah, karena udah nikmat, ya. Nah, tentunya dengan yang luar di luar tidak, artinya sudah tidak merasa nikmat. Yang di luar sana lebih nikmat bagaimana kita sudah berhubungan dengan Allah, ya. Itu yang lebih nikmat apalagi yang aku dustakan, kata Allah, ya.
dicaci senyum, ya, dimaki senyum, ya. Gitu sahabat beriman. Tadi ada Bang Hamba punya postingan tuh. Ya, Saya menangis Cina sendiri Bang Hamba. Postingan itu apa? Surat Al-Ikhlas yang awalnya ada yang bertanya tentang orang yang anu Quran apa kan? Terus Bang Hamba tampilkan Al-Ikhlas. Makanya saya potong sedikit. Adanya Bang Hamba saya ambil Al-Ikhlas. Sementara saya nangis itu. Itu lama tuh Bang Hamba. Saya bilang aduh ini video lagi bikin saya menangis. Nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Menangis ya, tidak bisa berkata. di situ kan ada yang bertanya ya di VT-nya, ada yang bertanya kenapa, bagaimana kalau kita cuma hidup, kalau kita nggak tahu tentang ilmu sholat ya, ilmu ibadah, lepas itu kita hidup hanya cuma ikhlas doang, ya. Makanya langsung saya bikin VT-nya ya tentang bagaimana surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas itu kan menceritakan dia yang maha ya, dia yang maha satu. Sama-sama mengikhlaskan. Dia yang maha satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia di sini kehambaan dengan ketuhanan. Ya. Tentang kehambaan dengan ketuhanan ya, makanya dikatakan ahad, ya, ada dal di situ ya, ahad ya, bukan berarti satu ya, memang namanya satu tapi ada dua kodrat di situ. Lalu saya uraikan di video itu ya, bisa artinya ya kalau memang dia maha satu ya, maha esa Tuhan ini ya, jangan kita merasa artinya jadi kan maha esa ya, maha benar, maha ikhlas, maha ilmu, maha semua tuh ya. Lalu di mana keikhlasan kita? Apakah hanya keikhlasan sampai pada keakuan atau memang keikhlasannya Allah? Ya. Yang dikatakan ikhlas itu bagaimana dalam diri kita itu? Keikhlasan keakuan atau keikhlasan sebagai hamba dari Tuhan itu sendiri? Yang dikatakan ikhlas itu kita artinya bagaimana diri kita ini mampu memunculkan sifat kehambaan ya pada Tuhan, artinya dalam diri kita sendiri. Ikhlas itu bukan ya Allah saya ikhlas, enggak ya. Ikhlas itu kita mampu membangkitkan kehambaan kita ya, artinya membangkitkan kehambaan kita pada Tuhan, pada dirinya juga sebenarnya, artinya pada dirinya yang satu itu ya. Makanya tangan kiri dengan tangan kanan ini sama-sama ingin mau menguasai tubuh ya. Tapi tangan kiri ngomong ya, kamu aja deh yang menguasai tubuh, tangan kanan kamu aja. Padahal dia ini satu ya, satu kodrat. Disitulah yang dikatakan diambillah di dalam surat yang dikatakan Al-Ikhlas ya. Dua di situ dia tapi sama-sama mengikhlaskan, dia yang hamba, dia juga yang Tuhan di situ. Gitu. Makanya saya katakan tadi, kalau kita lagi sholat, kalau kita memang hamba, lalu siapa Tuhannya di situ? Kalau kita mau, artinya kita menghambakan diri. Tapi karena sifatnya sholat adalah ibadah, berarti kita harus kita paham bagaimana kita membangkitkan diri ketuhanan ya, dari diri ketuhanan dalam diri. Untuk kita melihat sifat kehambaan itu yang menyembah, kan dia menyembah Tuhannya tuh ya. Begitu ya, kalau kita memang umat atau hamba menyembahkan diri, artinya bersembah, menyembah, lalu siapa yang, apakah kita mampu untuk menjadikan menghadirkan Tuhan? Kalau kita juga Tuhan, apakah kita mampu menghadirkan hamba? Tapi karena sholat adalah sifat ibadah, makanya di situ dia membangkitkan sifat ketuhanannya. Sifat ketuhanannya ini dia hanya mampu melihat sifat kehambaan yang menyembah tadi. Yang menyembah
yang disembah yang melihat, ya. Nah, yang disembah ini yang melihat ini, melihat gerakan nanti. Oh, dia lagi ruku nih, lagi sujud. Nah, ini yang menyaksikan nih, ya. Nah, artinya dia artinya sebagai Tuhan di situ melihat sifat kehambaan bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, gitu. Kalau kita dalam keluar, artinya kita keluar, ya. Nah, kalau kita mampu macam sudah sholat nih, sudah selesai sholat, dalam keseharian, ya. Nah, kalau kita lagi butuh, berarti sudah muncul sifat kehambaan bagi dirinya. Nah, kita berdoa kepada siapa nih? Nah, ya, berdoa kepada siapa? Berarti kita harus mampu memunculkan sifat ketuhanan. Gitu ya. Nah, kalau kita memunculkan sifat ketuhanan, lalu kita berdoa, lalu Tuhanku berdoa. Nah, gitu ya. Nah, kalau dalam proses ibadah, dia itu menampilkan sifat ketuhanannya, berarti ada yang menyembah. Nah, dia melihat yang menyembah. Bukan berarti yang menyembah itu Tuhan. Lantas yang melihat ini adalah hambanya, kan kebalik. Nah, kalau dalam keseharian kita lain lagi, ya. Lain lagi. Berarti kita kalau nggak ada yang kita perlukan, di situ kita muncul sifat ketuhanan, munculkan sifat ketuhanannya, biar alam semesta ini memandang kita itu tunduk, ya. Tunduk kepada kita, makhluk-makhluk yang lain seperti jin, setan, semua iblis, hantu-hantu, ya, anjing itu, pokoknya binatang semua tunduk. Melihat apa? Melihat Robil Alamin, Tuhan semesta sekalian alam, ya. Tuhan semesta sekalian alam ini. Nah, gitu ya. Kalau kita lagi berdoa, berarti sifat kehambaan muncul. Nah, sifat kehambaan muncul, meminta kepada sifat ketuhanan dalam dirinya sendiri. Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan. Ya, gitu prosesnya. Makanya dibangkitkan kedua-duanya, ya. Antara langit dan bumi, antara barat dengan timur, antara selatan dan utara, atas bawah, kiri kanan semua, ya. Kalau dalam bahasa Amalianya, ya antara langit dan bumi saja, berarti zohir, ya, benar, ya. Tapi bukan cuma antara langit dan bumi, harus semua, seluruh alam tanpa batas, ya. Kita di tengah-tengah, ya. Kita itu di tengah-tengah, di antaranya kita. Kita tinggal bagaimana memproses diri kita. Nah, gitu. Mampu nggak? Ya. Nah, kalau kita hanya menjadi umat, lalu siapa Tuhan kita ini? Kalau kita dalam sholat, lalu siapa yang kamu sembah tuh? Kalau tidak mampu menghadirkan Tuhan, apakah Tuhan yang memang dari asumsi kita sendiri? Nah, ini yang bahaya. Makanya saya katakan tadi tentang kajian, tentang artinya hati kita sudah membatu. Kadang-kadang kita merasa hamba, merasa tiada. Yang hadir memang juga tiada. Sama-sama tidak ada. Sama-sama tidak ada. Umat tidak tahu diri, dan Tuhan tidak hadir di situ. Tidak mampu kita menghadirkan Tuhan di situ. Ini sama-sama tidak ada. Begitu sahabat beriman, ya. Hablum minan nas, hablum minal alam, ya, hablum minallah, hablum minan nasnya udah diterapkan tuh, dia udah sinkron dengan hablum minan nasnya. Kenapa? Kalau dia sudah memiliki sifat sejati, kesadaran tinggi, ya, tentunya dia sudah hablum minan nas. Apa yang dia pandang ini, ya, semua wajah-wajah Allah. Ya. Mana hablum minallahnya? Ini alam semesta mulai tunduk nih. Ya, kita sudah mulai memahami. Ya. Hablum minal alamnya tuh mulai bertasbih untuk kita. Ya. Assalamualaikum, ya Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam semesta. Karena apa yang dipandangnya kan sudah Tuhan tuh. Karena apa? Zahir kita ini udah diselimuti oleh Dia. Tidak ada lagi keakuan di situ kita. Sudah tenggelam selarut-larutnya. Itu yang dikatakan fana, ya, atau lebur, ya, atau dikatakan bakuh. Yang bila siapa? Yang bila hanya Dia. Ya, kita ini baku.
yang bila hanya dia, yang hadir hanya dia, yang terang hanya dia. Kita sudah fana, yang fila itu dia, ya, fana fila, bakobila. Bila itu kan batin, ya, batinnya Allah. Bila, ya, batinnya Allah. Bako kita alamnya, ya, alamnya kita udah tenggelam tuh, ya, ba, ya. Kayak gitu sih ya. Kalau kita sudah paham, ya tentunya nggak usah kita lagi menunjuk, ya. Atau kita mau pamerin, nggak usah ya. Kalau kita memang sudah tahu pahamnya, nggak usah, ya. Nggak perlu kita terangkan, oh ini nggak perlu ya. Nanti kita dikiranya kita itu nanti ini ngaku Tuhan nih kayak gimana nih, ya. Kafirlah kita di situ ya. Jadi sahabat beriman ya, itulah yang dikatakan subhanallah ya. Subhanallah itu di sini hakikatnya dia kalau sesungguhnya, ya, ba itu batin, ha itu aras, na itu aku, Allah itu adalah Tuhan ya. Jadi di dalam hakikat ada makna-makna yang tersirat. Tetapi di dalam pengadaan kalam Allah yang disebut dengan bismillah itu bukan lagi kita mengenal, tetapi melihat kesirnaan daripada sebuah alif yang hadir di dalam bismillah. Ya. Kenapa tidak diwujudkan bismillah itu? Kenapa tidak diperlihatkan? Ya. Ini kajian bismillah. Ya. Kodratnya ilmu. Ya. Makomnya marifat. Karena ada makna hakikat di balik bismillah. Apa makna hakikatnya? Kalau kita berbicara tentang hukum hijaiyah, tentu kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat itu termasuk adalah kodrat. Ya. Alif adalah suatu kodrat yang tersirat. Ya. Makomnya dia tidak menghadiri atau mendampingkan dengan yang tersurat atau ayat. Ya, dia nggak mau sekutu tuh alifnya, ya, makanya dia nggak mau dia menampingkan dirinya dengan yang tersurat, ada ayat-ayat yang kelihatan. Ya, kita harus melihat kepada wujud asal muasal posisi yang terlihat, yaitu huruf ba. Ya, kalau dalam bismillah tuh pertama ba tuh. Ba ini sebetulnya dia adalah sebuah kodrat batin ya, batin. Ya, bismillah itu batin dia. Yang mana semua amalan dijadikan oleh Allah itu berawal semua dari huruf ba. Ya, ba ini ilmu. Ya, adanya ba itu kita sudah bisa mengetahui. Yaitu dalam hukum kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ingat, ba itu artinya dalam hukum kekuasaan ya. Jadi kalau sudah disebut dengan bi, berarti bukan aras lagi, ya. Tapi bi ini artinya menunjukkan sebuah kekuasaan Allah. Jadi kalau sudah masuk dalam kekuasaan Allah, berarti tidak ada yang berkuasa lagi, melainkan dirinya sendiri di dalam diri manusia. Makanya dikatakan bi, ya. Makanya bismillah. Ya. Ini yang dikatakan birobi. Ya. Jadi bi itu adalah kekuasaan, berarti yang dinamakan sir ini adalah suatu wujud yang berkuasa. Ya. Ba dalam hukum batin adalah kodratnya umat. Ya. Jadi sementara alif dia berkodrat Tuhan. Makanya dikatakan alastum birobikun, ya. Lalu dijawab bala sayyidina. Ya, batin menjawab ya, batin ini menjawab ba, ya, bala sayyidina. Di sini kelihatan keumatan ba. Ya. Sesungguhnya engkau lah ya Tuhan kami ya Rohku. Jadi di sini kelihatan ya keumatan ba. Batin adalah suatu wujud yang berasal dari sirnya Allah. Ya, jadi kalau dia adalah sebuah umat, ba
maka tidak pantas satupun ada di sampingnya. Ya, inilah yang dikatakan wujud alif sir. Ya. Kalau dia adalah sebuah umat, berarti maka tidak pantas satupun ada di sampingnya. Inilah yang dikatakan wujud alif sir, ya. Jadi yang dikatakan wujud sir itu adalah sesuatu yang dipertuhankan oleh semua kodrat. Ya, jadi kalau sudah ada yang tidak laisa kamislihi min syai'un, tidak ada yang setara dengan dia, inilah alif. Makanya alif tidak akan setara dengan ba. Makanya alif sirna tidak bisa dilihat ya berdampingan dengan huruf ba. Ya. Alif dalam kodrat bis tadi sahabat beriman, ini adalah suatu wujud yang bersifat ketuhanan. Dilihat dari sisi kewahidan, wahidiyah, ya, al-hadiyah. Tapi kalau dia dalam alif sir yang di bismillah, ini sifatnya adalah wahidiyah. Ya. Nah, kalau wahidiyah kekuasaannya bi, maka ba ini yang ada dalam bismillah adalah bi. Ya. Bi itu menunjukkan kekuasaannya. Jadi kekuasaan adalah ismi. Ismi ini adalah ayatnya Allah dalam kodrat Muhammad. Ini ismi. Ya, ayatnya Allah pada kodrat Muhammad ini menunjukkan kehidupan. Makanya dikatakan bismi. Ya, di situ ada ismi. Ya, bismi menuju ilah. Ya, bismillah. Ismi ada ilah, ya, atau dikatakan kehidupan Tuhan. Ya, alif lenyap dalam huruf ba. Ya, ismi ilah, kehidupan Tuhan. Tapi kalau kehidupan Tuhan namanya maujud. Makanya alif ini tidak ada, artinya tidak ada dulu ya, tidak ada ya. Bismillah, semuanya adalah maujud. Ya, gitu ya sahabat beriman ya. Bismillah, ya. Bagaimana alif ini lenyap dalam huruf ba menuju ismi ilah, ya, ismi ilah. Kalau dibaca bismillah, ya, gitu ya. Jadi wujud adalah alif. Nah, inilah himpunannya, ya. Jadi kalau kita ibarat menulis ya, ibarat menulis begitu ya, menaruh pulpen di kertas. Itu yang ada pertama, ya, ada artinya ya kata-kata pertama. Itulah wujud. Ya, seperti kita menulis di buku ya. Yang kata pertama itu adalah wujud. Atau dikatakan titik. Tapi kalau di dalam kajian mendirikan yang tersirat, itu dikatakan sir. Ya, titik itu. Kalau sir sifatnya adalah sirullah, ya, sirullah. Jadi dia tidak bisa berdampingan dengan batin manapun. Yang kedua, ba ini sifatnya memisahkan ya, menyembunyikan. Makanya dia dikatakan bara'a, al-bara. Dia menyembunyikan. Sementara Allah mendirikan. Ini sifat bertentangan. Ya, pertentangan antara sifat alif dengan sifat ba. Ya, ini alasan kedua, alif tidak bisa muncul dalam bismillah. Ya, alif ini nggak mau sekutu dengan ba ya. Jadi alif ini bersifat mendirikan, sementara ba bersifat menyembunyikan. Ini juga tidak boleh berdampingan dengan alif. Ya. Nah, inilah kodrat ba. Ya, makanya Allah katakan, semua yang kujadikan adalah kodratnya ilmu. Ilmu adalah ba. Apapun yang kita inginkan melalui kodrat kekuasaan yang disebut dengan bi tadi atau bismillah. Ya, makanya kalau kita lagi berdoa pasti ngomong bismillah. Ya, jadi kalau sudah memulai sebuah ilmu dikodratkan oleh bi itu menunjukkan kodrat sebuah ilmu. Ilmu bisa sirna apabila hadirlah aku atau hu. Ilmu bisa sirna kalau hadirlah akunya Allah.
Nah, disinilah sahabat beriman, kalau kita sirna ilmu wujud Allah itu aku, maka dikatakan ba, ya. Nah, adalah sebuah kodrat ilmu yang mana kalau alif ini masuk, ya, alif hadir, ya, tidak disirkan, maka kodrat akan menjadi sebuah ilmu. Kalau diwujudkan berarti jumlahnya 20. Kalau 20 ini kembali kepada asma Allah bersifat 20. Allah pada diri manusia. Nah, berarti bismillah bukan lagi menjadi kodratnya Allah, tapi menjadi kodratnya manusia. Jadi kalau dia sudah 20 bukan alam lagi, dia tidak kitab bulah lagi, ya, tidak kitab bulah lagi, tapi dia sudah menjadi kauniyah, jadi 20. Ya. Kita ngajinya pelan-pelan sahabat beriman, ya, biar kita kalau dia sudah menjadi kalam, ini bersifat 19, ya. Nah, makanya kodrat menghadirkan satu huruf, ya, penuh dengan perhitungan dia tuh, ya. Allah maha teliti dengan apa yang ia turunkan, ya. Ada batin berwujud nyawa, ada zat berwujud rohani, dan nurnya Allah berwujud jasad, ya. Alif nyata terlihat di laut mahfuzkan dinamakan nur kasia. Berarti telah nyata nurnya Allah dengan kita melihat laut mahfuznya alif, ya, setelah nur lenyap di dalam zat. Nah, ini tadi sahabat berimannya, arasnya adalah zatnya Allah. Yang tersembunyi hanya rasa yang didatangkan, itulah hakikat daripada zatnya Allah yang dinamakan ruhul, ya, ruhul zil Muhammadin, ya. Nah, itulah dirinya Muhammad sebagai kodratnya Allah, ya. Setelah itu zat luput ke dalam sir. Makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perjalanan, berarti perjalanan Allah, ya. Atau dikatakan perjalanan keinsanan Allah di atas dunia. Makanya dikatakan kalau makan Bismillah, ya. Kalau tidur Bismillah, minum Bismillah, kerja Bismillah. Nah, kalau kerja Bismillah, kalau makan Bismillah, berarti yang berbuat adalah Allah, ya. Nah, gitu, ya. Nah, jangan pula kita tidur Bismillah, makan Bismillah, kerja Bismillah, lantas kita masih merasa kita yang berbuat. Nah, itu yang kita tidak tahu menempatkan kata Bismillah tadi. Ya. Kalau kita mengatakan Bismillah, lalu kita tidak tahu menempatkan kata Bismillah, nah ini sama halnya kita mengatur-ngatur Allah. Makan Bismillah, tidur Bismillah. Ya, tapi tentunya bagaimana itu adalah perjalanan Allah sendiri, ya. Nah, berarti ini Allah yang berbuat nih, Allah yang kerja, ya. Sifat muatnya Allah semua, ya. Makan, ya, sifat muatnya Allah, berarti Allah. Hidup sifat muatnya Allah, berarti Allah yang berbuat semua dalam keseharian saya. Nah, itulah Bismillah, ya. Kalau kita menetapkan begitu sahabat beriman, ya, ini walaupun kita lagi mau bacain orang sakit, ya, pakai air, ya, lalu kita tiupkan dengan bacaan Bismillah, Al-Fatihah, ya, itu insya Allah dia langsung artinya mujarab, ya, mujarab, karena terkabul, ya. Nah, gitu, karena sudah kita paham menempatkan kata Bismillah tadi. Sesungguhnya bukan saya yang berkalam, ini adalah Allah. Nah, jadi kalau memang sudah Allah, tidak mungkin terjadi, pasti semua terjadi, ya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, semua bisa, ya. Makanya kerja, ya, Bismillah, biar bisa itu, biar kerja itu selesai. Kalau kita punya masalah, ya Bismillah, biar masalah itu terselesai, ya. Kalau kita punya bisnis, ya Bismillah, saat kita lagi membuka toko, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya diri atau ya sifatu atau izatullah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang membuka nih dia nih, ya. Kita harus memiliki adab, ya, luar biasa ada adab kepada Allah nih, ya. Kalau kita tidak tahu beradab kepada Allah, ya, kita sesama manusia saja harus memiliki adab, apalagi kepada Allah. Ya, kenapa? Itu sifatnya muatnya Allah. Lagi kita bisnis, lagi kita buka toko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya izatullah.
atau ya sifatullah, ya, atau ya nurullah, ya, itu semua kodratnya, ya. Kodrat-kodratnya itulah yang akan menjadikan perantara, ya. Ya akan menjadikan perantara sebagai tanda bahwa kita ini sudah, artinya sudah mengenalnya, ya. Makanya ini dikatakan sebagai bendahara kalau kita lagi bisnis, lagi jualan, sebagai bendahara kepada Allah. Itu yang saya katakan tadi, ya. Bagaimana bisnis kita ini kita harus ikutkan dengan Allah itu sendiri sebagai bendahara dalam apa yang kita kerjakan. Seperti Bismillah tadi, ya. Bismillah itulah yang bendahara itu. Ya, semua yang menjual tuh, semua kita, pokoknya semua dia. Ya. Yang beli adalah kodratnya Allah, yang menjual juga kodratnya Allah. Masya Allah. Ya, rugi dikit nggak apa-apa. Ya. Allah Maha melihat nih, ya. Nanti kalau kita sudah mampu di situ, sahabat beriman, Allah akan memberikan rezeki entah dari arah mana. Ya. Amin. Ya, sesungguhnya aku ini dekat, hai Muhammad. Kalau ada yang berkata kepadamu dan mengatakan diriku sesukanya lah, jawablah, ya. Jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, maka akan kuberikan rezeki itu dari arah, artinya dari manapun arah. Nah itu tadi, karena kita sudah bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai perbendaharaan dalam bisnis kita. Dia sudah mampu menguasai diri kita, ya. Ini yang membeli ini Allah, ya. Kodratnya Allah, ya. Yang membeli kodratnya Allah semua, rugi-rugi dikit nggak apa-apa, Tuhan itu tidak buta, ya. Untung dikit ya alhamdulillah, ya. Gitu, kayak gitu tuh, ya. Ya, tapi kalau kita sudah masih ini rugi nih, ada rugi, pokoknya kita cuma mengandalkan keuntungan, ya. Berarti di situ kita masih ada sifat nafsu, ya. Masih ada sifat egois, ya, nafsu, ya. Gitu, ya. Itu kan cuma nafsu saja yang ngomong kayak gitu. Sama Bang Amba, kalau ke pasar juga saya begitu. Misalnya saya jalan ke pasar, uang ini saya tanggal tua gitu ya. saya doain itu uang. Ya Allah, cukupkan ini, saya mau ke pasar. Iya, sambil jalan itu, sambil saya bawa keranjang. Lama-lama pulang, ya cukup. Alhamdulillah. Selalu mandi. Kita lagi bangun tidur, ya, ya, kadang-kadang kita sebagai manusia, ya, ini yang kita paling banyak lupakan, ya. Bangun tidur, kita melihat badan kita ini masih bangun, ya, masih sadar, masih sehat, ya. Kita ucapkan assalamualaikum ya sifatu, atau ya assalamualaikum ya Nur Muhammad, atau Nurullah, alhamdulillah ya diri, ya. Sesungguhnya aku ini hari ini masih dihidupkan, ya. Masih dipanjangkan umurku, masih diberikan kehidupan, ya. Ya, dan hari ini adalah misteri bagiku, bagaimana engkau ya Tuhanku, ya. Dalam nanti keseharian aku ini, kau berjumpakan dengan orang-orang yang baik, ya, kau berjumpakan dengan rezeki-rezekimu. Jadi setiap kehidupan, setiap hari-hari itu misteri bagi manusia. Disitulah yang akan, bagaimana kita harus mampu bersyukur, ya. Bersyukur berikhtiar, ya, ikhtiar saat bangun pagi, ikhtiar, ya. Karena apa yang kamu jalani itu adalah rahasia bagimu nanti satu hari itu. Inilah pentingnya sahabat beriman. Jadi ternyata tidak kelihatan zat itu, ya. Karena apa? Karena zat ini luput dari, artinya ke dalam batin atau disembunyikan oleh Allah. Sejarah ini ada dalam Hijaiyah, ya, yang mana alif lenyap di dalam ba, ya. Tapi ba artinya bukan pengawal semua jadi, ya. Tapi ada titik di bawahnya, ya. Kalau huruf ba itu ada titik di bawahnya, ya.
Apa makna titik itu? Nah, itu yang dikatakan wujud. Ya, atau dikatakan latainnya. Atau dikatakan sifat kesendirian. Ya, makanya ba itu makomnya latain, sifat kesendirian. Belum disebut dengan panggilan Allah tuh, belum orang kenal tuh. Belum ada Tuhan, belum ada manusia, belum ada yang manggil dia Tuhan. Itu sifat latainnya, sifat kesendirian wujud. Karena dia baru satu titik. Ya, latain itu dikala Allah masih kesendiriannya. Di sini bah ya, siap-siap ya, akan tenggelam. Ya. Akan tenggelam pada asalnya. Itulah titik. Kenapa titik di situ ada? Itu adalah usul. Ya. Usul itu semua penyebab semua terjadi. Ya. Jadi wujud itu namanya ada. Ya. Wujud itu ada. Kayak saya kiaskan seperti kemarin malam tentang bagaimana angin itu ya. Angin itu nggak kelihatan, tapi kalau dia menerpa goyang orang. Ya, goyang daun. Kalau dia menerpa manusia itu akan dirasakan. Kalau dia menerpa satu benda itu akan goyang. Itu wujud. Ya, wujud itu dia ada walaupun nggak kelihatan. Ya. Tingkat pemahaman kita sudah tinggi nih sahabat beriman ya. Jangan kita ini bukan lagi artinya kita ini bagaimana kita sudah memahamkan artinya ilmu yang paling tinggi. Ya. Pemahamannya sudah ini tinggi sekali nih ya. Jadi dikala nur itu berwujud, berawal daripada zatnya Allah ya, zat berawal daripada batin berawal daripada sir. Jadi disinilah wujud daripada titik tadi itu asal batin itu terjadi. Hanya wujud tiada boleh dibahas lagi ya. Ada tapi tidak ada yang mengadakan, dia sudah ada sebelum semua terjadi. Terlihat ada itu wujud ya, itu yang mengadakan semua terjadi tuh. Jadi setelah itu kalau alif sudah lenyap dalam ba atau batin, baraa atau baraa ya, bara atau baraa, al batinu dalam asmanya, alafaman ya, atau dikatakan alafaman ya. Sebuah nama adalah rahasianya, nama dari kerahasiaan ya, kodamnya Allah tuh ya, atau dikatakan kodamullah, karena Allah bersifat tiga dalam bersifat itu ya. Apa ya, kairullah, Allah dengan maha kekuatan. Apalagi kamarullah, Allah dengan maha kedudukan. Ada apa lagi? Kadarullah, Allah dengan maha kadarnya. Ya, kalau memang sudah alif itu lenyap ke dalam batin, memisahkan, menutup agar kita semua orang tidak bisa melihatnya. Karena apa? Ya, man al-il ghaibi anatasiruhu. Ya, man al-il ghaibi anatasiruhu. Kalau rahasia itu goib, itu hanya bisa dihubungkan dengan rasa. Ya, disitulah sir usir tadi. Semua rahasia di dalam rahasia. Makanya sejauh mana kita merasakan dan mendapatkan adanya dia dalam ketiadaan diri kita, sampai mewujud aku pada dia, ya, sampai wujud Tuhan itu pada dia. Ini kita artinya akidah, artinya dalam bahasa ya, kita akidahkan dalam bahasa jiwanya ya. Jiwa lenyap ke dalam nafas, nafas lenyap ke dalam hati. Ya, kalau kita akidahkan ya dalam bahasa. Sama dengan itu tuh, jiwa lenyap ya ke dalam nafas, nafas lenyap ke dalam hati. Ya, di dalam masa sirna tadi berapa lama kemampuan wujud, artinya pengenalan, sampai datang mempertahankan wujudnya Allah. Wujud yang tidak bisa, artinya tidak berbentuk ya. Rasa yang tidak berasa. Inilah sejatinya diri yang
tidak ada rasa. Sejatinya yang tidak boleh dikatakan diri. Sampai datang dua perkara menghampiri kita. Ya, apa itu dua perkara? Sesuatu yang kita dengar, yang belum kita dengar bunyi itu di dunia. Ya. Yang kedua apa? Nanti akan kita diperlihatkan yang belum pernah kita lihat di dunia. Dan yang mampu melihat itu adalah wujudnya semata. Kalau sudah kita mampu bertajalli di dalam kekosongan tadi, sahabat beriman ya, melainkan mempertahankan pandangan marifat kita pada keakuan Allah. Kalau iman menjadi ilmu, pasti kita akan sulit melakukannya. Ya, inilah tajalli Allah. Ya, tarekatullah diantarkan ya oleh pengalaman tasawuf dan tauhid menuju tarekat marifatullah. Maka di dalam kekosongan tadi atau dikatakan sukun, tadi dalam bahasa harfiahnya ya mati, tidak bisa diteruskan. Tidak ada lagi lanjutan pandangan, tidak ada lagi suara di situ ya. Saya ayat di dalam kekosongan tadi. Ya. Nah, kalau iman menjadi ilmu, pasti kita akan sulit melakukannya. Ya, tentunya hanya bagaimana ilmu itu sudah lebur. Ya, akal sudah lebur, iman sudah lebur, semua lebur hanyalah aku di situ. Ya, maka di dalam kekosongan tadi, ya, kekosongan tadi yang dikatakan kosong itu sukun, ya, atau dikatakan mati. Ya, di dalam kekosongan tadi kita atau dikatakan dalam kematian, tapi mati itu tidak berlanjut ya, mati artinya mati sebelum mati, atau sukun, dikatakan sukun. Makanya sukun itu di atasnya kayak ada kayak apa, ban mobil tuh ya, kayak ada ban mobil, atau kayak macam ikatan pocong. Ya, makanya dikatakan sukun atau mati. Ya, tadi artinya kalau dalam bahasa harfiahnya ya mati. Makanya mati di situ kita ya, tapi mati tidak bisa diteruskan. Tidak ada lagi lanjutan di situ ya. Pandangan ya tidak ada lagi. Kita mati di situ ya, hanya yang memandang hanyalah dia. Ya. Tidak ada lagi lanjutan suara, yang bersuara hanyalah dia. Ya ada lagi lanjutan ayat ya, yang berayat hanyalah dia di dalam kekosongan tadi. Ya, makanya dikatakan aku adalah aku. Salah satu daripada itu adalah makom ibadah, itu hanya satu, cuma artinya aku di situ, sahabat beriman. Ya, dikatakan hu Allah atau Allahu Akbar. Ya. Sesungguhnya aku Allah bersama kebesaranku atau diriku sendiri. Akbaru itu kebesarannya. Inilah zohirnya ya, atau dirinya sendiri. Makanya kalau Allahu Akbar, kenapa manusia datang? Karena manusia itu keakuan Allah. Tapi kalau kita masih membawa keakuan diri kita dalam sholat, yang menghadiri azan, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Makanya dia manggil Allahu Akbar ya. Itu yang mendirikan tuh ya, yang mendirikan, bukan yang mengerjakan, yang mendirikan. Kalau yang mengerjakan adalah ika mati sholat, yang sudah mati yang mengerjakan. Ika mati sholat, yang mengerjakan itu yang mati ya. Makanya dikatakan qabla mutu anta mutu ya. Makanya dia makomnya sama-sama dengan orang yang sudah meninggal tuh ya, sama-sama lipat dada ya. Dia makomnya sama-sama dengan orang yang meninggal, orang wafat tuh, lipat dada ya. Saya sama makomnya dengan sholat ya, tapi sholat matinya tidak lanjut, yang seperti tadi yang saya katakan ya. Ya mungkin Bang Alan mau bertanya, silakan Bang Alan.
Amboy handsome-nya. Berapa duit tuh? Berapa ringgit, Bang Alan? Apa? Berapa ringgit tuh kacamata? Kacamata dari Ini TikTok. mainan nih, TikTok ini. TikTok. Tak beli. Dikasih dari TikTok. Gak bisa hilang dia ini, gak bisa hilang. Iya, tak di Malaysia tuh. Indonesia itu kebetulan. Ya, kalau kita mau menzikirkan bisa ya, Al-Fatihah tadi. Ya. Dek pacu nih. Kalau kita mau mendawamkan Bismillah tadi bisa ya. Bismillah Al-Fatihah tadi kalau kita mau menzikirkan bisa ya. Pertama kita mengucapkan ini mungkin saya sudah jelaskan ya, mungkin saya sudah pahamkan di sini tentang bagaimana bermartabat dengan Bismillah dengan Al-Fatihah. Ya an Bismillah ya. Arahkan ke dalam mata batinmu ya. Kamu arahkan an yang tertinggi. Kalau di atas alif itu an ya, makanya dia di atas alif. Kalau di dalam Al-Quran itu dia garis lurus di huruf alif. Nah itu an tuh, makanya dia lebih tinggi daripada alif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergeraklah menuju dia. Ar-Rahmanirrahim, menuju zat rohani dan nurani. Malik yaumiddin, bangkit ke dalam diriku. Iyyaka na'budu, Jabar bilang begitu. Iyyaka na'budu ya, Jabar bilang begitu. Wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang lebih tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka sampai 7 kali ya. Baca itu 7 kali, saling berhadapan Jabar dengan Kabir tadi ya. Jabar ini sejabarul ya. Kalau dalam bahasa imannya dia Jibril ya, Jabar penjabaran ya. Saling berhadapan Jabar dengan Kabir. Kabir ini jasad ya. Jabar adalah kodrat alam yang menjalankan, yang akan menerima ya. Mata batin kita melihat dan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tujukan kepada Kabir, kodrat ya, kodrat batinnya Allah atau jasad kita yang ditempatkan oleh Allah di alam yang tertinggi yang sulit dicapai oleh akal dan iman ya. Makanya kalau kita sudah sampai ke situ, jangan kita mempersulit keyakinan kita terhadap Tuhan dengan akal ya, dengan logika ya. Karena manusia ini ditempatkan artinya yang paling tertinggi ya, yang paling dimuliakan, yang sulit dicapai dengan akal dan iman ya. Jadi siapapun itu ya, kecuali Allah yang kehendaki ya. Jadi setelah 7 kali kita baca iyyaka na'budu ya, kita ucapkan 3 kali apa yang kita inginkan 3 kali itu. 3 permintaan ya. 3 permintaan, mungkin kita mau pengen bisnis kita lancar, apapun usaha kita mungkin ya, 3 permintaan ya. Barulah kita menarik nafas ya. Tarik nafas, mengeluarkan nafas lagi. Sudah habis nafas dikeluarkan, barulah kita menurunkan, tarik nafas lagi ya. Itu menurunkan dia dari alam yang tertinggi. Pelan-pelan dengan hidung ya, kita menarik nafas. Berarti kita menarik Kabir tadi ya. Setelah Kabir ini sampai dalam batin, dia akan berubah nanti. Barulah kita mengeluarkan dia dengan pandangan, dengan menghembuskan nafas kita. Karena dia ada di belakang nafas kita ya. Kalau kita mau mendawamkan, mau mengamalkan ya, begitu kamu buka mata langsung fokus kepada apa yang kamu inginkan ya. Bayangkan apa ya, atau kalau nggak ada yang ingin mengkaji apa ya, baru kita teruskan ya. Setelah kita lengkapi dengan ihdinas siratal mustaqim ya, menyatulah dengan kita ya.
Kalau kita mau mengamalkan, saya ulangi lagi ya. Yaan, Bismillahirrahmanirrahim. Yaan dulu ya. Yaan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.